Gimana kabarnya? Kalau ditanya gimana kabarnya? Luar biasa. Seperti itu, teman. Gimana kabarnya? Luar biasa. Udah makan ya kalian? Padahal harus sampai jam 10 acara kita ini. Oke. Ada kata yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau YKN Tarutung. Saya sendiri yang bernama Agustina Silaban dan saya masih semester 5. Dan kepada teman-teman supaya maju ke depan untuk mengenalkan diri. Rumput Sinaga, hari Sinaga. Semua orang ada. Oke, baik. Jadi kami kakak-kakak sama abang ini dari kampus Apen ya, yang hanya di bawah itu. Jadi mungkin perkenalan kita akan lebih lanjut nanti, mungkin seginilah yang bisa dulu perkenalan singkat. Baik, perkenalkan nama saya Abdel Jessica Lasle. Shalom bagi kita semua. Shalom. Udah kelas berapa ya? Kalau boleh tahu. Apa? Oh, semester 1. Oh, dari kayaknya juga. Prodi? Unggul ya? Prodi Pak ya? Unggul. Oke, perkenalkan nama saya Waktara Dia Simanjuntak. Ada sih Mbak Simanjuntak? Atau mamanya Bu Simanjuntak? Tidak ada? Kalau mama saya orang Jawa, tapi sudah dibuat jadi baru Tagalog. Ada sih baru Tagalog? Ada juga. Oh, saya dari Persingkaman. Kalau ada yang tahu dari Persingkaman dari mana? Tidak ada. Itu arah mau ke Sibolga, pertengahan Tarutung ke Sibolga. Nanti kapan-kapan kalau mau ke Sibolga main-main ke pantai, mampir ke rumahnya di Persingkaman. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Irawati Syanturi, Mama Borkultong, asal saya dari Duri Riau. Perkenalkan nama saya Rania Prana Purba, asal Riau, Mama Guru Pasaribu. Perkenalkan nama saya Naomi Gabriela Hutapea, asal saya dari Balam Riau, Mama Guru Tauruk. Saat ini menginjak semester 5. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Lisnawati Solin, asal saya dari Tapak Barat. Perkenalkan nama saya Karista Purba, Mama saya Guru Simanjuntak, asal saya dari Kematan Siantar. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Niti Lorencia Turnip, ada sini Marga Parna. Oh, tidak ada berarti nggak ada itu kursinya. Pada muda sekarang yang pergaulannya buruk seperti itu. Nah, oleh karena itu kami di sini memberikan penyuluhan kepada teman-teman sekalian tentang pergaulan yang benar menurut Alkitab. Oleh karena itu kami berharap kepada teman-teman sekalian supaya nanti mengikuti kegiatan kami dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum kita mendengarkan penyuluhan dari pemateri, sebaiknya kita mengikuti acara ibadah terlebih dahulu. Sebelum kita bernyanyi, ada baiknya kita satu sejenak sambil dimulai. Sambil dulu selesai, kita bernyanyi Seumpama Yehova. Haleluya,
Bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan melakukan kegiatan kami ya Bapa, dan kegiatan ibadah kami ya Bapa, kiranya Kau berkati dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa, dan juga ya Bapa kegiatan perjuangan kami ya Bapa, Kau berkati juga dari awal dan akhir ya Bapa. Dan segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, kiranya segala itu akan tidak menambah kasih dan rahmat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terimalah doa anak ini ya Bapa, melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik, yang menjadi episode kita terambil dalam Amsal 13 ayat 19 sampai 20. Amsal 13 ayat 19 sampai 22. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Baik, jika sudah menemukan, kita baca secara responsoria, yang dimana di ayat 19 saya membacakannya, di ayat 20 teman-teman sekalian, di ayat 22 kita membacakannya bersama-sama. Beginilah kata firman Tuhan. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang beban. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang beban menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Mari kita membacakan bersama-sama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta menjalankan kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita bernyanyi, Ku Suka Menunjukkan. Bapa kami di dalam surga, segala puji syukur kami kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini Bapa. Engkau masih boleh mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, bersama anak-anak Bapa dalam mengadakan ibadah serta penyuluhan kami Bapa. Bapa yang baik, berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Saat sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah perpanjangan lidah daripada Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat menyampaikan dengan sempurna, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Engkaulah yang menyempurnakannya Tuhan. Buka hati dan pikiran anak-anak-Mu ini Bapa, agar dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Tidak hanya ingin sampai di sini saja Tuhan, melainkan di hari-hari berikutnya tetap mengingat firman-Mu dan menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Semangat. Shalom. Masih ada sukacita pada hari ini? Masih Kak. Nih, kalau saya tanya, apa kabarnya? Kalian jawab bersama Yesus pasti mantap. Setuju? Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus pasti mantap. Kalau jawabnya bersama Yesus pasti mantap, berarti kita sudah mantap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Teman-teman, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kebenaran firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, saya mengangkat satu tema, yaitu bijaksanalah dalam memilih teman. Apa temanya? Bijaksanalah dalam memilih teman. Siapa di sini yang punya teman? Pasti semuanya punya teman. Nanti bilang punya teman. Siapa di sini yang punya sahabat atau bestie? Ada? Oke, Allah kita. Siapa di sini yang punya circle? Geng? Ada enggak? Gini, saya mau tanya kepada abang-abang yang angkat tangan tadi, apakah di dalam circle itu, di dalam pergaulan itu terbilang sudah sehat atau terbilang sudah benar? Tidak Kak, Kenapa? Boleh diberikan alasannya? karena terlalu bisa rokok. Apa? Terlalu banyak bisa rokok. Terlalu banyak mengisap rokok, berarti itu salah satu pergaulan yang tidak baik. Lalu, Pergaulan yang tidak sehat. pergaulan yang tidak sehat sama dia. Lalu yang abang baju putih, apa Bang? Alasannya? Mengatakan pergaulan saya tidak baik, Kak, pergaulan saya tidak sehat. Karena itu juga. Oke, berarti ada beberapa persen pergaulannya yang baik, yang benar, dan ada juga yang pergaulannya yang sehat dan yang ada yang beberapa persen pergaulannya tidak benar dan ada beberapa persen yang pergaulannya benar. Teman-teman, tentang pergaulan, sejak saya tahu bahwa waktu saya sangat berharga, bahwa waktu berjalan begitu cepat, usia bertambah begitu cepat, bahkan kita tidak menyadari akan hal itu. Waktu berjalan begitu cepat, usia bertambah begitu cepat, sementara banyak hal yang harus kita kerjakan. Benar? Banyak hal yang harus kita kerjakan. Saya sendiri ataupun bahkan teman-teman lainnya tidak mau mungkin sembarangan membuang waktu untuk kumpul-kumpul bersama teman atau dengan ngobrol yang nggak jelas, nongki-nongki yang nggak jelas, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Saya nggak mau buang waktu saya mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Menurut kalian, nongkrong-nongkrong bahkan kumpul-kumpul sama teman itu berguna atau tidak? Berguna. Ada yang bilang enggak? Ada yang merasa hanya membuang-buang waktu. Karena saya melihat bahwa waktu itu sangat berharga bagi saya, maka saya pakai waktu itu dengan baik. Begitu juga dengan kita semuanya. Karena kita melihat waktu itu sangat berharga, waktu itu tidak bisa kita kembali. Berarti bagi kita itu waktu itu sangat berharga. Sama halnya dengan hidup kita ini. Kalau kita lihat betapa berharganya hidup kita nggak akan sembarangan sama hidup kita. Kita nggak akan sembarangan membiarkan orang merusak hidup kita. Kita nggak akan sembarangan membiarkan orang-orang yang tidak berguna datang di dalam kehidupan kita. Seperti tadi hanya membuang waktu, hanya hanya membuat hal-hal yang negatif. Itu harus saya buang di dalam diri saya. Begitu juga teman-teman, kakak-kakak, abang-abang di sini. Pakailah
Hargailah waktumu karena waktu itu sangat berharga buat kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hal bergaul, pilihlah orang-orang yang bisa menambah nilai di dalam hidup ini. Menambah apa? Menambah nilai. Bukan orang-orang yang mengambil nilai itu daripada Anda. Bukan orang-orang yang mengambil nilai itu daripada diri kita sendiri atau bahkan pada diri teman-teman. Pilihlah temanmu atau pergaulanmu dengan bijaksana. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat diingat oleh anak-anak Tuhan, tidak hanya hari ini, melainkan hari-hari berikutnya. Mereka lebih bijaksana dalam memilih teman, bijaksana dalam bergaul, dan menghapus orang-orang yang tidak menambah nilai pada diri mereka. Tuhan Yesus berkati proses acara ini. Saat sebentar anak-anakmu akan memaparkan materi, kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada anak-anakmu agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita kembali bernyanyi, mari wujud nama Tuhan. Untuk menutup acara ibadah kita ini, marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari berbagai dosa, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat. Masih ada sukacita? Siapa tadi yang mengantuk khotbah mendengarkan khotbah? Ayo jujur. Siapa? Saya yakin kampus-kampus di sini orang-orang baik. Ya kan teman-teman? Kalau gitu, apa tadi tema khotbah kita? Abang yang pakai bintang apa dari khotbah kita bang? Khotbah, tema khotbah. Tepuk tangan. Oke teman-teman, disapa dulu teman-teman. Tadi kita kan sudah perkenalan, sebelumnya akan perkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Haris Prasoba, saya dari Kota Pamekasan Ciantan. Siapa saja yang sudah pernah ke Kota Ciantan? Pasti tahu ciri khas apa itu Kota Ciantan. Baik, sebelum kita masuk ke inti kami dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini datang, sebelum kami akan melakukan pemaparan materi, mari kita sama-sama menyaksikan video tentang pergaulan yang benar menurut Alkitab. Buat teman-teman, kakak harap kita sama-sama fokus untuk menonton video tersebut.
menyaksikan video ini bersama-sama. Buat teman-teman kami, tolong kakinya diturunkan Bang. Hati-hati ya. Tentang video pergaulan yang benar tentang kita. Jadi di sini kakak mau ingin bertanya, siapa di sini yang udah tahu apa arti pergaulan? Ada yang udah tahu apa arti pergaulan? Ada yang udah tahu? Oke. Baik. Di sini kami akan membawakan dulu tentang pergaulan yang benar menurut Alkitab. Arti dari pergaulan adalah interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain yang menjalin suatu hubungan pertemanan atau persahabatan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi, pergaulan adalah interaksi antara individu yang satu dengan yang lain yang terjadi dalam suatu hubungan pertemanan atau persahabatan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ada yang bisa menyimpulkan apa arti pergaulan? Coba aja. Interaksi dari satu individu dengan individu lainnya dan hubungannya dengan pertemanan. Benar. Pergaulan itu merupakan interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain yang menjalin suatu hubungan pertemanan atau persahabatan dalam jangka waktu yang lama. Pasti di antara teman-teman semua memiliki teman, circle, sahabat yang menjalin suatu hubungan yang lama. Apakah di dalam pergaulan teman-teman semua memberikan dampak positif atau negatif? Yang kedua, di dalam pergaulan itu pasti ada dampak negatif dan ada dampak positif. Tetapi pergaulan itu tidak boleh terjadi dalam jangka waktu yang pendek, karena di mana kita akan mengenal sifat pribadi seseorang, sifat pribadi individu. Kita akan mengenal kepribadian dia. Kayak kami, teman-teman kami ini, kami belum tentu bisa saling mengenal. Belum tentu saya mengenal kepribadian kakaknya itu, dan dia belum tentu mengenal kepribadian saya sendiri. Jadi kami harus memiliki jangka waktu yang lama untuk saling mengenal kepribadian. Jadi dapat disimpulkan, pergaulan itu adalah merupakan interaksi antara individu yang satu dengan yang lain yang terjalin dalam suatu hubungan pertemanan dalam jangka waktu yang lama. Di sini ada dasar teologis dari pergaulan yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 33. Boleh dibacakan satu ayat? 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat
33. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baik, dari dasar teologi Alkitab ini dapat kita simpulkan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sama seperti yang tadi halnya, pergaulan adalah interaksi antara individu yang satu dengan yang lain yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Di dalam dasar teologis Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan, janganlah kamu sesat pergaulan. Karena jika kita teman-teman semua sesat dalam pergaulan, percayalah kebiasaan yang sudah kita jalani dengan baik, dengan dampak positif akan rusak sendiri karena lingkungan dan pergaulan yang kita lakukan, yang kita alami, bahkan yang kita jalani. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian pergaulan, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Bosan? Ya nggak bosan berdiri. Oke, masuk yuk. Ayo masuk. Ayo. Teman kan? Ayo, yang di luar silakan masuk yuk. Aku mau undang teman-teman semuanya berdiri ya. Ya, berdiri ya. Biar badannya nggak pegel-pegel, duduk aja. Oke. Nah, di sini kakak punya satu trik ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya setengah ya. Kalau saya bilang siang, tepuknya sekali. Kalau saya bilang malam, tepuknya 2 kali. Oke? Nah, kita coba dulu ya. Pagi, siang, malam. Good. Oke, kita harus sekali lagi. Malam. Oke, fokus ya. Pagi, siang, malam. Pagi. Fokus. 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 Oke, terus lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ada yang masuk. Ayo bang, cepat bang. Lari bang. Oke, ada yang di luar lagi nggak? Boleh diajak kawan-kawan. Siang, malam. Ayo bang, ikutin bang. Oke, kalau pagi gimana? Oke, siang, malam, pagi. Oke, udah dan ya. Di sini kami punya video anti bully club. Siapa sih yang suka bully? Nggak ada kan? Boleh ya? Boleh ya? Kasih ya, nanti pada bunuh diri kan pasti kan bunuh diri kan dosa ya kan? Ya. Bukan dosa apa? Oke. Nah, di sini ada video yang mau kita tampilkan. Silakan Kak, ditampilkan. Tuh, 2, 3. Tak
siang, malam, pagi. Oke. Bersemangat kan? Oke. Silahkan duduk ya. Siapa dengan Rizky? Oke kak. Rizky namanya. Oke. Dia dapat hadiah nih. Bukan dong. Itu temannya. Bersemangat lagi ya. Rizky. Oke. Nah. Etika dalam pergaulan. Nah, definisi etika itu merupakan watak atau kebiasaan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari atau bermasyarakat. Etika dalam pergaulan itu yaitu etika kita ketika berteman atau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini kami ada menyediakan 5 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara etika dalam pergaulan. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan. Kan kita kan sering berbeda pendapat dengan teman kita ya. Enggak selamanya kan pendapat kita sama dengan teman kita. Nah, namun di dalam etika dalam pergaulan ini kita harus bisa menghargai pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Contohnya, kita harus mendengarkan teman kita berbicara, jangan memotong. Kita dengarkan dulu dia berbicara sampai selesai. Nah, jika pendapat yang berbeda dengan kita, coba kita ambil sisi positif yang dari pemikiran atau pendapat dari teman kita. Apa tadi? Tips apa ya? Contohnya? Contoh menghargai pendapat orang lain apa tadi? Barusan maksudnya kita tidak hanya mengatakan menyalip tangan orang tua kita. Kita juga harus menjaga tutur kata kita. Kita juga harus menjaga perasaan dari orang tua kita. Terus ketika orang tua marah, kan sering kan orang tua marah kan memikirkan kalau salah itu kan. Nah, kalau orang tua kita lagi marah, kita jangan melawan, dengarin aja. Biarpun kita nggak salah, kita diamin aja. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu menghargai teman sebaya. Dalam pergaulan itu kita tidak hanya menghargai orang tua yang lebih tua daripada kita, tapi kita juga harus bisa menghargai orang yang sama dengan kita, bahkan orang yang lebih muda daripada kita. Nah, contohnya itu tidak membeda-bedakan. Apa tadi? Membeda-bedakan. Yang kedua, jangan anggap sepele dengan orang yang lebih muda daripada kita. Menghargai, seperti yang tadi saya bilang, menghargai pendapatnya. Tidak tidak rasis. Ada kan yang seperti itu kan, karena temannya kurang good looking ya. Sekarang bilang ya good looking ya. Kalau nggak good looking nggak bakalan ditemani. Padahal tidak bisa seperti itu. Yang selanjutnya, bersikap sopan kepada siapa saja. Kata sopan ini udah sering banget kita dengar ya. Terus kita juga harus melakukannya setiap hari. Bahkan kepada siapapun kita harus bersikap sopan. Bahkan kepada teman-teman kita sebaya pun kita harus sopan. Kepada kepada yang lebih muda dari kita pun kita harus sopan. Yang kelima, yang terakhir, punya rasa empati. Sekarang banyak banget yang lagi marah sekarang, banyak banget remaja-remaja atau yang lagi masuk ke fase dewasa ya. Banyak mereka yang tidak kuat dengan tuntutan hidup atau banyak permasalahan. Kita harus memiliki rasa empati ketika dia sedih. Kita hanya mereka itu hanya butuh didengar. Ketika teman kalian merasa sedih atau memiliki masalah, mereka hanya butuh didengar. Cukup sebagai pendengar saja. Mereka sudah merasa lebih baik. Banyak seperti yang sekarang, banyak yang kelihatan bahagia, kelihatan happy, padahal dalam hatinya rapuh ya guys. Rapuh, dalam hatinya rapuh. Makanya kadang ada yang bunuh diri,
tidak sanggup menjalani hidupnya. Padahal waktu itu sudah bisa dilakukan kan? Tadi apa? Lupa mau kepada besar. Mau. Oke. Nah, di sini ada tips untuk pergaulan yang positif yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Namun sebelum dilanjutkan, aku mau ajak lagi berdiri. Mau ada yang mau request gak lagunya? Ya, hari ini ya? Oke. Kita bakal nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Sambil bergenggaman tangan ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk saudara kami hormati. Jadi di sini mana tahu ada tadi yang masih belum kenal karena ada kawan-kawan kami yang baru datang. Jadi peraturan pergaulan. Jadi singkat saja, apa itu yang dimaksud dengan pergaulan? Ya, silakan. Interaksi dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang menjalin suatu hubungan seperti pertemanan. Ya. Jadi singkatnya pergaulan itu dalam setelah ada interaksi yang cukup lama, itulah yang disebut sebagai pertemanan. Lingkup pertemanan itu juga disebut sebagai pergaulan. Jadi saya kira di sini lumayan lah kita di sini laki-laki, dominan laki-laki di sini. Jadi di sini apakah masih sekolah semua untuk yang laki-lakinya? Poin pertama yaitu menaruh Tuhan yang utama dan yang pertama. Jadi materi pertama kita tadi apa? Menaruh Tuhan yang pertama dan yang utama dan yang pertama sama timbal balik. Jadi siapa di sini kawan-kawan yang tahu bunga matahari itu? Bunga matahari ada yang tahu? Jadi saya kira juga sudah tahu lah kita, karena juga tidak terlalu sulit untuk menemukan bunga matahari. Kuaci. Jadi kawan-kawan semua, sama halnya menaruh Tuhan dalam pergaulan sebagai yang pertama dan juga yang utama. Sama halnya dengan prinsip bunga matahari. Jadi filosofis dari bunga matahari yang sangat bagus kawan-kawan. Jadi bunga matahari ini berbeda dengan bunga yang lain. Yang menjadi perbedaannya apa? Bunga matahari ketika ia sudah dewasa, sudah cukup umur, sudah bisa mekar, dia akan mengikuti arah matahari. Kemanapun arah matahari pasti ke situ dia, arah dari mekarnya bunga ini. Dan juga bunga matahari ini selalu mengikuti porosnya, tetap memang mengikuti matahari. Jadi memang bunga matahari itu serbaguna juga, termasuk selain bisa dimakan buahnya, bijinya, dan juga buah bunga matahari itu
bisa juga untuk biasa untuk kalau untuk perempuan biasanya namanya apa, skincare gitu. Jadi kawan-kawan, bergaul itu bukan hanya sekedar untuk berteman dengan siapa saja kita berteman, tapi perlu kita tahu tadi ada di sini yang merokok, siapa? Mana yang merokok tadi? Saya tidak menyalahkan. Kita tidak pernah menghakimi orang. Pasti ada alasan merokok. Kenapa merokok? Boleh tahu, abang? Boleh tahu kapan mulai merokok? Kapan mulai pasif merokok? Aktif. Baru kelas 1 aja itu. Sekarang kelas? 2 tahun. Kelas 3. Jadi saya di sini bukannya menghakimi kawan atau saudara kami, bukan. Tetapi inilah memang tujuan kami sih, supaya kita juga mengenal apa yang namanya bergaul dengan baik. Kalau hanya untuk bergaul kita tanpa manfaat, semua kita bisa gaul. Jadi karena saya juga pernah merokok, saya juga pernah merokok, pernah terjerumus di sana, bahkan bisa dibilang saya lebih baik tidak makan ketimbang merokok. Tetapi lambat laun saya pahami, ketika saya bergaul dengan orang-orang yang memang hidupnya sehat, bahkan saya pernah mengikuti program jogging sejauh 8 km di dalam seminggu itu kami adakan 2 kali dan memang terlaksana selama 3 bulan. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan di perkuliahan jadi menghambat proses olahraga yang tadi. Tapi yang mau saya katakan, bukannya jadi kita tidak akan hidup kalau kita tidak berteman dengan orang-orang yang membuat diri kita rusak. Rusak dalam artian begini. Pernahnya kita tahu kapal. Penaruhan yang pertama, saya lebih mendekat tadi kepada penyampaian yang disampaikan abang terhadap penaruhan yang pertama dan terutama, di mana supaya kita terjerumus pada hal-hal yang sangat buruk. Dan abang tadi menjelaskan tentang pesawat tentang kapal laut yang ada di laut. Di mana kapal laut itu dijelaskan abang tadi, kapal laut itu kalau kita sudah terjerumus, contohnya di dalam kapal laut, kalau masuk air ke dalam kapal laut maka akan tenggelam dan tidak ada harapan. Dan juga kita sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat buruk dan juga hal yang tidak diinginkan, maka kita juga tidak akan bisa bangkit lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan untuk apa dong? Kita sering menghabiskan waktu akan menentukan hal-hal atau nilai-nilai apa saja yang kita yakini dalam hidup ini. Nilai-nilai yang kita yakini akan mengarahkan sudut pandang kita. Sudut pandang yang kita miliki membentuk sikap hidup kita sehari-hari. Sikap hidup kita sehari-hari akan menarik siapa saja yang masuk dan berada di dalam hidup kita. Siapa saja yang berada dalam hidup kita akan menentukan seberapa bahagia dan berkualitasnya hidup kita. Saya aja. Gini ya Kak. Ya, jadi karena udah sedikit capek juga Kak. Tapi di sini gamenya di sini akan disampaikan oleh kakak kita yang ada di sini. Oke, silakan Kak. Halo. Hai. Halo. Oke. Teman-teman,
Baru kali ini di kegiatan pemuda-pemudi yang saya temukan kebanyakan cowok. Hebat sekali ya, kita dulu. Intinya semua yang saya temukan itu kebanyakan cewek. Palingan cowoknya cuma 6 orang. Tapi kali ini luar biasa sekali di Tuhan. Oke, teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yaitu bahwasannya masa depan, ada orang bijak mengatakan pergaulan menentukan masa depan. Pergaulan yang baik menentukan masa depan. Nah, sekarang kita akan sampai ke acara games yang akan dibawakan oleh jangan dulu pulang bang, karena ada hadiah nanti yang kita kasih sama teman-teman. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, baik. Siapa di sini yang gak sabar mau main games? Aku. Ayo. Semua gak sabar? Berarti semuanya gak pengen dapat hadiah. Oke, hadiah itu ada banyak ya. Jadi kalau mau mendapatkan hadiah berarti harus konsisten dalam melakukan permainan. Baik, di sini kami ada dua jenis games. Yang pertama games mencari jiwa, dan yang kedua mencari benda dalam Alkitab. Siapa yang udah tahu dalam kedua games tersebut? Kau belum tahu ya, berarti ini seru ini. Oke, kita memasuki games yang pertama. Coba dulu semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, dan kita semua ke depan ini kita membuat lingkaran. Jadi kan karena ini tidak muat, kita buatlah lonjong ini ya. Oke. Dimulailah sekarang. Ayo. Ayo. Iya, mundur lagi. Nah, ya. Perhatikan dong, nanti tadinya tangkap 3, dicari temannya harus tangkap 3. Jadi kalau misalnya nggak ada masing-masing, nggak ada 3, cuma 2, maksudnya gini, 3 dan sisanya itu cuma 1, dia maju ke depan di tengah, ya. Nanti kemudian saya bilang lagi tangkap 4. Iya, tanggal 4. Begitulah seterusnya. Tapi kalau nanti saya bilang terakhirnya tidak tangkap, Kalau boleh tangannya di atas. ya jadi soal cari taktik ini mana tangan kawan yang bisa tangkap ini. Oke, kita mulai ya. Yang tahu lagunya bisa bernyanyi bersama-sama. Musik. Bukannya ini dong. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Lagi. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tiga.
bernyanyi King Kong badannya besar Dengan ada ekspresinya paling jelek dibuat. tapi vokal Vokal U. oh ya vokal U Busur. kuku nyubudu busur Busur. bentar Berikut caranya. berapa orang teman-teman semua coba dulu dihitung teman-temannya Coba kita dari pertama ini. Satu, lanjut. 12 orang. Berarti ada berapa kelompok, Kak? Oke, 4 kelompok. Jadi teman-teman adik-adik semua, kita akan membentuk 4 kelompok. Coba dicari dulu temannya sampai bisa menjadi kelompoknya. Berapa orang, Kak? Satu kelompok 7 orang ya. Satu kelompok 7 orang. Ayo dicari teman. Setiap nanti berkelompok, jadi dicarilah ayat Alkitab yang berisi tentang pergaulan baik, buruk, ataupun bebas. Terus nanti kalau udah, ini kan kita banyak, nanti kalau udah dapat, angkat tangannya, baru dibacakanlah dapat dari mana. Tapi harus berunding ini ya. Ayo cepat-cepat kita cari dulu gitu ya. Oke? Dari kitab Kejadian 1 ayat 7. 1, 2, 3. Ayo cepat-cepat. Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 1 ayat 7. Cari benda yang ada di situ. Atau benda yang lain di situ. Coba cari dari kitab Amsal 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 3. Ayo, Amsal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3. Ayo. Ayo cepat. Yang tercepat.
seberapa, tapi setidaknya salah. Oke? Jangan pandang dari nilainya. Oh, juara terkecil. Juara halaman 1 jatuh kepada kelompok 3. Ayo, perwakilannya siapa tuh? Ada sih yang mau apa? Tadi ya. Kelompok 3 siapa tadi? Ayo dong. Juara 3 jatuh pada kelompok 1. Wanita. Sesuai dengan angka juaranya berapa? Kelompok 2. Ayo perwakilan siapa? Maju. Ya. Kelompok 1 jatuh kepada kelompok 1. Juara 1 jatuh kepada kelompok 4.